Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar pemirsa Radio Erlisa Jepara. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan dari YPM sebuah acara berbagi yang mana untuk kesempatan ini adalah kita akan mengupas tuntas tentang akreditasi. Akreditasi nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bunda Indah Purwanti SPD, yang mana beliau adalah juga sebagai asesor Ban PAUD PNF Jepara Jateng di YPM wilayah selaku bidang pendidikan dan selaku sekretaris YPM Guru TK Tarbiyatul Atfal 2 di Kawah. Beliau beralamat di Suwawal Timur RT 5 RW 04 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Alhamdulillah pada saat ini beliau akan bersama kita untuk memaparkan akreditasi kita yang saat ini mungkin akan menjadi pandangan baru lagi untuk teman-teman yang belum akreditasi bisa menjalankan akreditasi dengan baik. Monggo kami persilakan kepada Bunda Indah Purwanti untuk segera memberikan paparan tentang akreditasi. Terima kasih kepada Bunda Kusyaningsih selaku pengurus YPM Kabupaten Jepara dan pemirsa semua dan pendengar. Alhamdulillah, semoga di hari ini nanti kita bisa menuju akreditasi yang mudah untuk tips selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah yang selanjutnya untuk akreditasi, baru mendengar saja akreditasi itu banyak lembaga-lembaga yang langsung ketakutan karena merupakan momok bagi lembaga yang belum maju ke akreditasi kan. Tapi kalau sudah maju akreditasi akan sangat mudah sekali karena apa? Setiap harinya sudah dilaksanakan pendidikannya, sarana prasarana seluruhnya sudah ada di lembaga itu sendiri. Makanya kalau belum menjalankan, baru mendengarkan apa sih akreditasi itu, lah seperti itu banyak yang ketakutan. Dalam hal ini, tip yang kita ajukan ini nanti mudah sekali karena setiap lembaga sudah punya sarana prasarana sendiri itu. Dari kami juga sudah akreditasi tahun 2019 untuk TK Tarbiyatul Atfal 2 Kawah, dan kami juga selaku di sini untuk mengajak teman-teman untuk bisa berbagi dalam hal akreditasi supaya tidak ada ketakutan atau momok yang menakutkan untuk maju ke situ. Tip apa saja sih yang kita lanjutkan? Untuk akreditasi itu penting karena kita nanti akan diakui kelayakan kita sepelaku lembaga itu layak tidak untuk diakui di masyarakat. Karena nanti ada juga perbedaan di situ. Soal nilai itu tidak masalah, yang penting ikut akreditasi. Dalam hal ini kita akan mengikuti program pemerintah, apalagi di tahun ini tahun 2023 ini nanti akreditasi dimulai lagi dan mulai pendaftaran tanggal 20 dalam tanggal 1 Februari kemarin tanggal 6 itu sudah masuk ke EDS-nya, Sispenanya pun melalui Sispena itu banpaud.kemdikbud.go.id/Sispena itu masuknya ke dalam Sispena karena kita mau membuka aplikasi Sispena dulu untuk maju akreditasi. Semuanya sudah dipersiapkan, tinggal kita masuk ke bagian Sispena itu tadi. Apa saja sih yang kita siapkan? Yang pertama yaitu surat permohonan. Nanti kita buka Sispena itu nanti akan keluar dan masuk ke sistem Sispenanya sendiri, itu masuk akun dari lembaga itu yaitu NPSN, akun dan passwordnya juga NPSN masing-masing lembaga. Kita setelah masuk nanti ada 2 persyaratan, syarat umum dan syarat khusus. Nanti akan kita buka sesuai kita download. Nah, kita download nanti ada persyaratan tersitu sendiri. Nanti diarahkan ke syarat umum dan syarat khusus, dan syarat khusus itu akan di-download. Itu satu, ada surat permohonan akreditasi. Setelah itu kita download, kita save untuk diisi. Nah, itu nanti akan kita unggah lagi. Dan untuk selanjutnya format itu akan muncul. Setelah itu kita melengkapi butir-butir masuk ke setelah 5 permohonan itu. Permohonan pertama yaitu surat permohonan akreditasi.
Yang kedua, izin operasional, setiap lembaga sudah punya izin operasional. Yang ketiga yaitu minimal murid 10 anak. Untuk yang selanjutnya itu sertifikat pendidik, sertifikat tenaga pendidik itu pastinya mempunyai jumlah nilai 30 jam yang diarahkan ke situ. Dan yang kelima yaitu kurikulum. Nah, semua persyaratan khusus itu kita download, kita unggah, nanti akan muncul syarat yang umum. Nanti kita klik yang PPA-nya. Nah, PPA-nya kita klik, nanti yang muncul itu kita ikuti saja alur standarnya dari perbutirnya masing-masing. Persyaratan itu nanti kita lengkapi. Tapi sudah dilengkapi, setiap lembaga sudah ada, apalagi setiap hari kita mengerjakan administrasinya, untuk gurunya, untuk manajemen yang lainnya itu sudah ada semuanya. Nah, kita tinggal mengunggah sesuai butir-butir yang ada di Sispenanya itu. Kita ikuti saja apa yang kita unggah. Yang pertama kita buka di PPA yang satu, standar STTPA yang isinya berupa kesehatan anak dan sebagainya, itu nanti kita ikuti per butirnya masing-masing. Mulai dari standar 1 sampai standar 8. Yang pertama yaitu STTPA, yang kedua standar isi, standar proses, dan standar tenaga kependidikan dan kependidikan, kelima sarana prasarana, keenam pengelolaan, ketujuh pembiayaan, dan kedelapan merupakan penilaian. Nah, di situ semua ada semua. Nah, kita tinggal ikuti untuk masukkan, upload semua permintaan sesuai butir. Kalau memang itu menginginkan pengecekan, aku sudah benar apa betul, apa salah. Nah, ini kita lihat di situ ada tanda mata. Nah, kita buka saja tanda mata itu. Kok salah, saya mau mengganti, silakan dihapus. Nanti di upload lagi. Nah, itu akan muncul ini sudah benar. Kalau menginginkan, di situ ada kolom di Sispenanya itu, nanti kalau sudah dibuka ada kolom untuk mengisi catatan. Apabila mau mengisi catatan yang diisikan, silakan diisi. Nanti akan dibaca oleh Kesekretariatan dan PAUD PNF ataupun asesor yang nanti menilai PPA. PPA itu permohonan akreditasi ya. KPA yang PPA itu permohonan persyaratan akreditasi yang harus penuhi di lembaga masing-masing. Nah, itu bagi kita untuk masuk. Awalnya juga saya takut untuk masuk akreditasi. Apa sih sebelum kita tahu bayangan, setelah kita buka, ternyata sudah ada di lembaga kita semua. Tapi maaf sebentar, ini dalam melaksanakan akreditasi kita itu juga memikirkan sesuatu, ibaratnya biaya. Apakah untuk biaya itu nanti kita bisa melengkapi atau tidak, itu termasuk apa enggak itu nanti? Ya, termasuk kan itu di standar 7 tadi, di pembiayaan. Tapi kita tidak terlalu banyak untuk biaya. Karena apa? Kita mudah sekali, biaya yang dikeluarkan itu hanya apa sih? Hanya administrasi kita, kekurangan kita, karena memang fotokopi atau yang lainnya. Apalagi sekarang model untuk pembelajaran itu kita tidak menggunakan LKA. Nah, kalau dulu LK, sekarang kita tidak menggunakan LK. Apalagi sekarang banyak jenis pembelajaran bermodelkan yang lainnya, seperti itu. Sumber dananya juga bisa itu dari situ. Nah, untuk pengeluaran pun asesor sekarang itu sejak dulu dan sekarang pun tidak ada yang menakutkan, apalagi horor seperti menakuti. Kalau ada asesor yang kejam itu tidak ada. Hanya memberi asesor itu hanya menilai kelayakan, tidak seperti itu. Tidak ada asesor yang kita harus harus baik, tidak ada. Saya mengalami sendiri. Karena asesor kan juga akan mendampingi, akan memberitahukan bagaimana baiknya untuk menjadi akreditasi itu lebih baik. Jadi tidak kamu harus ini, kamu harus kan tidak. Karena asesor hanya mencocokkan apa yang ada di lembaga seperti itu. Karena awalnya juga takut dari anggota-anggota yang dari guru-guru. Nanti bagaimana, kalau kita sudah menjalankan seperti biasanya mengajar, nanti akan mudah, karena yang dinilai kan untuk stimulan-stimulan itu ternyata yang kita dinilai. Selain itu ya 8 standar tadi itu kita dinilai, terus kita itu aman saja. Asesor datang ya ramah, terus ada masukan-masukan, tetapi sangat menyenangkan sekali dalam hal ini. Tidak ada, kalau memang ada asesor yang istilahnya galak, belum menemukan. Saya belum menemukan karena ini juga kasus juga dari kita, saya sendiri kan
dari pengurus YPM Ya. juga menaungi di Himpodi, maksudnya kita ada teman-teman Himpodi Ya. yang sampai sekarang untuk Himpodi kita itu masih sedikit gitu ya, tapi bagaimanapun juga YPM sangat bagus untuk pelaksanaan untuk pemberian materi akreditasi ini. Iya. Gitu. Karena akreditasi ini kan juga didukung pemerintah. Di kabupaten masing-masing juga ada pendampingan dari kabupaten, juga ada yang dilibatkan dari asesor-asesor pilihan untuk mendampingi di kabupaten juga. Terus kita juga ada pendampingan dari BENPAUD PNF selama ini. Terus dari YPM sendiri, dari wilayah juga mengadakan untuk pendampingan akreditasi, bekerja sama dengan PMP yang kemarin dilaksanakan juga. Itu sangat bagus. Dalam hal ini kita mengetahui apa sih langkah-langkah kita untuk maju ke akreditasi itu sendiri. Nah, itu memang ya itu kedengarannya sangat menakutkan, tetapi apabila sudah dilaksanakan, dijalankan kok mudah ya, dan biaya pun apalagi ini untuk akreditasi juga dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini seperti itu. Dan kita tidak mengeluarkan mandiri, tidak, kita ngikuti aja, apalagi ini kotanya terbatas seperti itu. Cepat-cepat kita ikut masuk akreditasi. Soal penilaian, soal yang lainnya itu tidak usah dipikirkan dulu, yang penting prosesnya akreditasi. Bisa masuk ke situ, alhamdulillah senang. Nanti pokoknya sudah, dan nanti kalau sudah terakreditasi, walaupun nilainya A, B, C, itu yang terpenting sudah mengikuti akreditasi. Dan nanti akan dari mata masyarakat, layaklah kita ikut penjaminan mutu di BENPAUD di pemerintah itu, karena pendidikan juga itu punya kelayakan tersendiri di situ, dan sangat menyenangkan apabila, tapi memang awalnya seperti itu dalam hal ini. Tapi hal ini memang sangat, kita kok lebih bangga kalau sudah ada tulisan terakreditasi B. Karena saya juga alhamdulillah sudah masuk terakreditasi B, walaupun dengan cara proses yang panjang. Soalnya kita di pesisir untuk hal laptop, untuk itu kita itu masih kekurangan kemarin tahun 2018 kita. Ya. Nah, untuk ini kan memang untuk pengunggahan SISPEMA kita memang memerlukan peralatan itu ya, tapi sekarang itu semuanya sudah punya karena kita masuk ke Dapodik. Ya. Untuk ini ya, ini tinggal sedikit untuk masuk ke SISPENA itu nanti ada yang berintegrasi dengan Dapodik di standar 3 dan standar 5 dan standar 4 itu di sarana prasarana, yang standar 5 dan standar 4 itu di PTK-nya terintegrasi ke Dapodik. Nah, terus yang standar 2 itu 2.3 itu memang berhubungan dengan Dapodik. Nanti kan jumlah muridnya itu berapa, itu kan terintegrasi dengan Dapodik. Nah, itu yang lainnya bisa diupload. Nah, yang diupload berapa MB sih? Yang kita upload itu 2 MB. Kurang maksimalnya 2 MB itu kita upload. Nah, itu semuanya bisa di-upload semua dan diunggah dalam hal ini. Nah, yang unggah-unggahan itu nanti bisa dicatat, tadi kan kolomnya ini meninggalkan catatan, itu silakan dicatat. Nah, itu untuk proses akreditasi kita akan harus siap. Akreditasi itu merupakan layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk mandiri maupun yang kita selama ini kan ada, selama di masih BENPAUD ini Jawa Tengah, masih ke kabupaten untuk ada pendampingan. Nah, kita mengikuti saja. Ada pemetaan mutu, ada yang secara jalur mandiri kita masuk, itu kita sudah diwadahi oleh Kabupaten Jepara sendiri itu. Nah, makanya kita sangat bangga Kabupaten Jepara sudah masuk dalam ini ya. Saya juga kepengurusan di YPM ini juga melihat akreditasi juga banyak yang mendapatkan nilai A di lembaga bawah naungan YPM, itu sangat bangga juga. Yang dapat B ya juga semangat. Nah, untuk C juga ya semangat. Yang terpenting sudah terakreditasi, itu saja. Nah, untuk mengukur kelayakan di satuan kita itu memang itu kriterianya ikut akreditasi. Dan akreditasi bukan menjadi momok yang menakutkan. Itu. Nah, dalam hal ini insya Allah nanti teman-teman kalau sudah mendengarkan paparan dari Bunda Indah
yang saat ini bagaimana itu akreditasi itu. Jadi semoga nanti setelah ini ada pendaftar dari lembaga-lembaga yang lain untuk ikut akreditasi. Ngerti nggih? Ya, saya menginginkan semuanya Kabupaten Jepara tuntas untuk 100% mengikuti akreditasi. Baik dari TK, KB, TPA, SPS dan lainnya yang di bawah pokoknya naungan PAUD itu kan rumahnya ya yang menaungi beberapa lembaga di situ. Kita bisa masuk ke akreditasinya itu semuanya, bisa masuk akreditasi dan menjadikan layak di Jepara untuk bisa mendasari layaklah di Jepara menjadi sekolah terakreditasi dan layak di mata masyarakat untuk jaminan pendidikan mutu ini. Maka selamat menjalankan proses akreditasi untuk Sobat PAUD dan PNF. Tetap semangat, kita terus berusaha untuk pendidikan Indonesia berkualitas dan bermutu. Semoga sukses nanti untuk acara akreditasinya tahun 2023 ini. Semoga kita bisa masuk semua. Yang belum silakan untuk mendaftar dan mudah sekali untuk mendaftar ke Sispena yang tadi saya sebutkan, masuk ke linknya yaitu tadi Banpaud kemdikbud.go.id/Sispena itu nanti masuk ke Sispena, langsung masuk ke NPSN. Apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi tentang akreditasi. Dalam hal akreditasi ini ya Nyon Sewu, apakah itu wajib untuk lembaga mengikuti akreditasi ataupun hanya sekedar ayo gak usah melu akreditasi kan gak apa-apa. Itu kan pengaruhnya dari mana kita ikut akreditasi. Oh iya. Karena ini merupakan peraturan dari pemerintah itu wajib. Nah, wajib mengikuti akreditasi. Karena itu tadi saya lihat itu di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 32 itu juga menegaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program. Berarti kan sekolah itu kalau sudah diakreditasi layak programnya, berarti programnya layak untuk dimasukkan dalam jalur pendidikan formal, non formal pada setiap jenjang maupun jenis pendidikan dari situ. Berarti kan wajib di situ. Dari pikiran saya tuh kita kan masih non formal yang saya. Tapi ternyata ada undang-undangnya di situ ya. Kita mungkin belum memahami bahwa akreditasi itu wajib untuk lembaga yang mana bisa menjadikan kelayakan untuk kita memberikan masyarakat kepercayaan bahwa lembaga inilah sudah akreditasi, monggo bisa mendaftar ke lembaga kita gitu. Ya, dari masyarakat nanti kan lihat itu sudah terakreditasi. Tapi memang efeknya selama ini kan belum ke situ, tetapi nanti suatu saat karena ada perubahan-perubahan zaman sekarang ini kan zaman era digital atau yang lainnya kan akan berubah. Yang mana sih yang menentukan kelayakan itu? Karena sekarang itu banyak lembaga-lembaga yang program pendidikannya itu mengarah ke calistung tanpa menginginkan karakteristik pendidik itu sendiri. Nah, pendidikan itu di situ akreditasi program pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini oleh pemerintah dan berkualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Nah, itu di undang-undang ternyata itu memang kita harus mengikutinya karena di situ juga akan tertata akreditasi. Beda dengan yang belum terakreditasi. Karena masih dalam mungkin takutnya kan dia tidak menjalankan semestinya yang ada di lembaga itu ya, apalagi di kurikulum banyak yang di situ yang ketakutannya aku belum menjalankan ini. Tapi kalau kita sudah menjalankan lebih mudah lagi, kita tinggal mengikuti alur di butir-butir itu dan kita langsung upload seperti tadi. Untuk proses kan ada 8 standar itu nggih. 8 standar itu mungkin kita bisa penuhi dulu masing-masing setiap satu-satu gitu ya enggak. Kalau memang langsung brut 1 sampai 8 harus dilaksanakan kan terlalu sulit keberatan sulit. Tapi kalau kita dari awal sudah ngenceli kita harus mempersiapkan standar 1 itu gini, 2 itu gini kan mungkin lebih mudah ngoten ya. Kalau saya tip dulu itu yang termudah dulu. Mulai dari standar 4 itu kan tenaga kependidikan itu kan isinya sertifikat, SK, itu ijazah dan lainnya itu kan yang termudah itu kita siapkan. Nah, sarana prasarana itu kan sudah ada. Kita tinggal memfoto, mendokumentasikan yang itu. Ya kita mudah-mudah saja sarana prasarana. Terus yang
PTK-nya itu, yang standar 4 itu sangat mudah. Terus yang lainnya kita mengikuti, menyusul. Karena setiap soal penilaian ya juga kan sudah dilaksanakan setiap hari. Nah itu yang mudah-mudah dulu yang kita siapkan. Setelah itu agak yang sulit apa sih? Semua kalau kita melaksanakan setiap hari tidak ada yang sulit. Nah itu. Bismillah. Iya Bismillah ya. Karena apa? Setiap ada penimbangan di TSTTPA yang nomor 1 itu ya. Itu kan penimbangan ya setiap kepada anak. Itu kan isinya itu. Nah terus yang kuesioner juga itu yang di standar satunya itu saya isinya yang itu yang kedua proses yang isinya kurikulum. Nah seperangkatnya itu RPPH, RPPM itu kan setiap hari dilaksanakan. Apalagi ini ada kurikulum merdeka seperti itu kita akan mendata itu. Sebenarnya dari lembaga itu masing-masing kok sudah dilaksanakan ibaratnya begitu. Tapi karena tidak disusun yang rapi, jadi mungkin untuk mengikuti akreditasi masih ada gambaran itu masih ambiar, masih bingung ya. Sebenarnya kan dari mana sudah dulu dilalui, kan sudah dilalui dulu semuanya itu dari persyaratan 1 sampai 8 walaupun ukurannya kan tidak begitu banyak, tapi karena kita lembaga yang cepet-cepetan ibarat sudah selesai mengajar pulang, walaupun yang seharusnya kan kita ada evaluasi sesama guru semuanya itu ya mungkin untuk mengumpulkan itu teknik prosesnya untuk mengikuti akreditasi. Ya, kita itu memang ya takutnya memang di situ karena kita tidak menjalankan semestinya. Nah, kalau kita sudah menjalankan semestinya itu ya kita akan seperti itu kalau kita sudah dapat bimbingan, pendampingan dari kabupaten maupun ada yang diselenggarakan dari YPM, itu kita akan semangat kita awalnya dulu jadi takut. Guru-guru saya juga takut awalnya. Terus nanti apa yang kita laksanakan? Nah, terus saya bilang kalau kita administrasi sudah tertata rapi dan semuanya sudah ada dan kita menjalankan setiap hari, kita tinggal mengikuti butir-butir yang ada di instrumennya di sispenanya itu. Nah, nanti kalau belum ada di sispena yang diminta itu, kita lengkapi. Nah, seperti itu. Untuk pendampingan akreditasi itu dijadwal apa sewaktu-waktu hadir apa kita bisa memanggil ini kurang sudah dijadwal dari asesornya itu. Kalau selama ini yang untuk pendampingan itu yang menjalankan Kabupaten Jepara oleh dinas, terus didampingi oleh asesor yang pilihan dari yang ditugaskan dari Banpaut PNF. Itu seperti itu. Kita juga bisa memilih asesor yang kita kehendaki apa enggak? Untuk pendampingan ini, pendampingan itu kan memang ada narasumber tersendiri. Dalam hal itu kapasitas oleh Banpaut PNF. Saya selaku hanya asesor sebagai asesor Banpaut PNF, tidak punya kewenangan untuk kapasitas untuk sebagai narasumber kalau saya tidak mempunyai tugas untuk sebagai narasumber. Saya di sini hanya untuk mengajak teman-teman TIP, saya sebagai guru di TK juga di bawah naungan YPM itu sangat ingin mengajak saja untuk akreditasi. Nanti untuk pendampingan dan lainnya diserahkan kepada organisasi-organisasi yang bisa untuk menaunginya, yang bisa mengambil yang ini sudah jalurnya, ada jalurnya tersendiri seperti itu. Saya di sini kan mengajak semua untuk akreditasi menuju akreditasi TIP yang mudah untuk memberikan itu ya. Biar kita bisa mensukseskan untuk akreditasi. Demikian untuk paparan pada kesempatan hari ini dari Bunda Indah Perwanti. Saya selaku pengurus YPM mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan wawasan, pengetahuan apa itu akreditasi, bagaimana kita proses akreditasi, di mana kita akan menuju akreditasi dan kita semangat untuk berakreditasi. Ya. Semangat proses akreditasi yang kita inginkan, yaitu kelayakannya. Terima kasih, semoga teman-teman semua bisa mengambil intisari dari kita untuk TIP maju akreditasi yang menyenangkan. Untuk itu mari kita menjalankan proses akreditasi di Banpaut PNF Jawa Tengah. Semangat kita terus berusaha untuk pendidikan Indonesia yang maju menuju kelayakan. Untuk proses selanjutnya kami serahkan ke Banpaut PNF. Unsur yang terpenting
kita untuk maju akreditasi untuk tahun ini yang belum. Tidak usah takut dan tidak usah minder dalam hal ini, semuanya tetap kita bisa. Sukses untuk akreditasi tahun ini dan terima kasih untuk YPM yang telah memberikan untuk tip selanjutnya bagi lembaga-lembaga di bawah naungan YPM untuk tahun ini bisa maju seluruhnya dan mendapatkan nilai yang kita inginkan, yaitu jadi kualitas yang terbaik. Terima kasih dan semoga nanti sukses untuk akreditasi tahun 2023, sukses untuk YPM dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga acara berbagi ilmu ini dari JPM tetap berlangsung dan tetap berkah untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.